Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TVLM 2 yang beranggotakan saya Abdul Kimar Ramdhani. Nama saya adalah Noval Ibrahim. Saya Ilham Muhammad Rafli. Pada kali ini kami ingin menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, kita bahas yang A, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum menurut Andi Hamzah. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya dengan syarat manusianya juga harus melindungi kepentingan orang lain. Sementara itu, Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Yang kedua, jaminan kepastian hidup. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda. Seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. UU ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia juga diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Peraturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta, hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan undang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan lain sebagainya. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Bagi negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat menunjukkan hal ini: tegakkan supremasi hukum, tegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut tegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini maksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. 2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak secara langsung tidak terlibat dalam penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalani tugasnya dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, yaitu maksudnya masyarakat harus mematuhi dan memahami secara menjalankannya hukum yang berlaku. Yang keempat, ada sarana dan atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang kelima, kebudayaan,
yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan perdamaian. Satu, peran kepolisian Republik Indonesia atau bisa disingkat Polri. Kepolisian Indonesia atau yang singkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dua, peran Kejaksaan RI Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini, dan menurut caranya yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang tertuntut adalah yang benar bersalah dan telah mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang disangka dengan dukung oleh barang bukti yang cukup dan dukung oleh minimal 2 saksi. Saya akan menjelaskan tentang peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili apa? Mengadili adalah merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam upaya penegakan hukum dan keadilan serta kebenaran. Hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan sebuah perkara. Menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan namanya Hakim Agung. Yang kedua, hakim yang pada peradilan yang di bawah Mahkamah Agung. Contohnya itu seperti hakim yang ada di peradilan agama, di peradilan militer, peradilan tata usaha, dan peradilan lainnya. Yang ketiga itu hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak atau memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Selanjutnya, ada peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Keberadaan advokat sendiri sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu yang pertama, seorang advokat harus warga NKRI. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima adalah berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun secara terus-menerus pada kantor advokat. Yang keenam, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Serta yang ketujuh, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Adapun yang menjadi hak advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang terakhir, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlakukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kedua, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya secara karena hubungannya profesi, cuma sekedar profesi. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Yang keempat, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengadilan sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalani tugas profesinya. Yang terakhir, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatannya tersebut. Dan terakhir, saya di sini akan menjelaskan tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuk KPK ini adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi sebelum kejadian itu terjadi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas tersebut, Komisi Tindak Pidana Korupsi ini memiliki beberapa wewenang. Contohnya sebagai berikut ini. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas berikut ini. Yang pertama adalah kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas dari KPK sendiri. Yang kedua adalah keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga adalah akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi pada negara. Yang keempat adalah kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima adalah proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta kewajiban dari KPK itu tersendiri. Selanjutnya yang C, berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Misalnya kasus pembunuhan merupakan pengingkaran terhadap kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang sudah tidak berlaku lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut ini contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang dilakukan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam lingkungan keluarga diantaranya, 1. Mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang ketiga, ibadah tidak tepat waktu. Yang keempat, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Yang kelima, nonton TV sampai larut malam dan bangun kesiangan. Selanjutnya, dalam lingkungan sekolah, diantaranya menyontek ketika ulangan, datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memerhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapih dan tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya, dalam lingkungan masyarakat, diantaranya yang pertama, mangkir dalam tugas ronda malam. Yang kedua, tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan tidak jelas. Yang ketiga, main hakim sendiri. Yang keempat, mengonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kelima, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain. Yang keenam, melakukan perjudian dan membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, dalam lingkungan bangsa dan negara, diantaranya yang pertama, tidak memiliki KTP. Yang kedua, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Yang keempat, melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Dan yang keenam, merusak fasilitas negara dengan sengaja. 2. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Setiap tindakan pelanggaran hukum harus diberikan sanksi agar si pelanggar tidak mengulanginya kembali dan menjadi sebuah kebiasaan. Berikut sanksi dan norma dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama, yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusannya, Rasul atau Nabi, yang berupa perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya, beribadah, tidak berjudi, dan suka beramal. Sanksi yang diberikan tidak berlangsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, yaitu berupa pahala atau dosa. 2. Kesusilaan, yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya ialah berlaku jujur dan menghargai orang lain. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. 3. Norma kesopanan, yaitu pedoman hidup yang
timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya ialah menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, dan menerima dengan tangan kanan. Sanksi yang diberikan tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan, atau pengucilan dalam pergaulan. Keempat, norma hukum, yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya harus tertib, harus sesuai prosedur, dan tidak mencuri. Sanksi yang diberikan tegas dan nyata, serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali. Sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari pergaulan masyarakat setempat. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Adapun ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya. Yang pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya. 2. Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Tidak menyinggung perasaan orang lain. 4. Menciptakan keselarasan. 5. Mencerminkan sikap sadar hukum. 6. Mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bernegara, dan berbangsa. Sebagai bentuk perwujudan partisipasi Anda dalam proses penegakan dan perlindungan hukum. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan di lingkungan keluarga. Yang pertama, mematuhi orang tua. 2. Tiba di tepat waktu. 3. Menghormati anggota keluarga yang lainnya. 4. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Lalu ada dalam kehidupan lingkungan sekolah, yaitu 1. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. 2. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. 3. Tidak menyontek ketika ulangan. 4. Memperhatikan penjelasan guru. 5. Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Lalu ada dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, yaitu 1. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2. Bertugas ronda. 3. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. 4. Menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. 5. Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Dan 6. Membayar iuran warga. Lalu ada dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, yaitu 1. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2. Memiliki KTP. 3. Memiliki SIM. 4. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. 5. Membayar pajak. 6. Membayar retribusi parkir. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.